motifnya sendiri pelaku ini orang dari ini kan berharap dengan mengambil uang dari korban ini akan menggantikan uang kakaknya yang telah terpakai oleh pelaku ini kan itu. Dia itu telah memakai uang kakaknya dari kebingungan, jadi itu melakukan tindak pidana kekerasan itu tadi. Seorang pelajar berinisial S tega membunuh SF, warga Desa Kadubelang, Kecamatan Mekarjaya, Kabupaten Pandeglang. Aksi pembunuhan itu terjadi di toko kelontong milik korban yang berlokasi di Desa Kadubelang pada Jumat, tanggal 9 Februari tahun 2024, sekira pukul 12 waktu Indonesia Barat. S dengan sadis membunuh SF yang merupakan ibu beranak 3 karena gelap mata punya utang Rp300.000. Kaur Bin Ops Satreskrim Polres Pandeglang, Ibda Beni Sukirman mengatakan, berdasarkan pengakuan pelaku dia terdesak memiliki utang Rp300.000 ke kakaknya. Uang tersebut awalnya ditransfer ke S agar segera diberikan ke istri kakak pelaku. Namun dia menggunakan uang tersebut untuk membeli rokok dan memperbaiki motor. Kakaknya terus menagih uang untuk ditransfer, namun pelaku selalu menunda dengan alasan terjadi trouble. Padahal, uang tersebut sudah digunakan oleh pelaku, kata Beni di Polres Pandeglang, Sabtu, tanggal 10 Februari tahun 2024. Menurut Beni, setelah terdesak terbesit pikiran untuk melakukan perampokan ke warung. Pelaku kemudian keluar rumah sambil membawa senjata tajam untuk melancarkan aksinya. Apesnya, warung yang didatangi pelaku adalah milik SF karena di Desa Kadubelang warung milik korban terbilang cukup besar. Di warung itu, pelaku pura-pura membeli obat. Saat korban memberi kembalian, pelaku langsung menusukkan senjata tajam pada bagian belakang korban sebanyak 2 kali, ungkapnya. Beni mengatakan, saat itu korban sempat memberikan perlawanan pada pelaku. Namun, pelaku dengan beringas kembali menusukkan senjata tajam pada bagian leher korban hingga tewas. Setelah membunuh korban, pelaku mengambil uang tunai sebesar Rp200.000 dari laci kasir, serta handphone merek Oppo milik korban, lalu melarikan diri, ungkapnya. Oleh polisi pelaku berhasil ditangkap di wilayah Kota Serang, Banten, setelah sebelumnya berada di wilayah Bekasi untuk melarikan diri. Menurut Beni, saat ditangkap pelaku melakukan perlawanan pada petugas hingga akhirnya pelaku dilumpuhkan menggunakan timah panas di bagian kaki. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 365 ayat 3 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian, dan dapat dikenai pidana penjara maksimal 15 tahun. Kronologisnya dia ini langsung mendatangi ke toko pelaku, ya ke toko pelaku, dia langsung menyerang pelaku dengan merasakan 4 kali tusukan. Pertama 2 di leher, 2 di punggung. Setelah korban ini tidak berdaya, pelaku ini lanjut mengambil uang sebanyak Rp200.000 dan 1 unit handphone Oppo. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.